Halo para penjelajah kisah-kisah kuno. Selamat datang kembali di channel Kisah Mitologi Pewayangan. Hari ini kita akan menyelami lautan mitologi Hindu yang kaya, menuju sebuah kisah kelahiran yang penuh keajaiban, kekuatan ilahi, dan takdir yang agung. Kita akan menguak tabir di balik sosok salah satu pahlawan paling ikonik dalam epos Ramayana, sang kera putih perkasa, Anoman. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana seorang kera bisa memiliki kekuatan setara dewa, bahkan mampu mengubah alur peperangan besar? Kisahnya dimulai jauh sebelum ia menjadi abdi setia Sri Rama. Mari kita ikuti perjalanannya, dari kutukan hingga menjadi anugerah. Kisah ini bermula dari seorang bidadari rupawan bernama Dewi Anjani. Ia bukanlah bidadari biasa, melainkan putri dari seorang petapa sakti dan bijaksana, Resi Gotama. Anjani hidup bersama dua adiknya, Guha dan Guwarsi, dalam keharmonisan di padepokan sang ayah. Namun, sebuah kejadian tragis mengubah segalanya. Resi Gotama memiliki sebuah cupu manik sakti yang bisa memenuhi segala keinginan. Suatu hari, saat sang resi sedang bertapa, ketiga anaknya bermain-main dengan cupu itu. Dengan polosnya, mereka menggunakan kekuatan cupu untuk berubah wujud. Guha dan Guwarsi menjadi kera, sedangkan Anjani menjadi kera betina. Saat Resi Gotama kembali dan mengetahui perbuatan anak-anaknya, amarahnya memuncak. Dalam kemarahan, ia mengutuk mereka. Guha dan Guwarsi dilempar ke hutan dan menjadi kera sungguhan. Sementara Dewi Anjani, meski awalnya hanya berwujud kera, harus menanggung kutukan dengan wajah yang berubah menjadi kera. Hati Dewi Anjani hancur. Dengan berat hati, ia meninggalkan padepokan, pergi ke puncak Gunung Mahendra, sebuah tempat yang sunyi dan angker. Di sana, ia memulai tapa brata yang sangat berat, memohon ampunan para dewa dan petunjuk atas takdirnya yang kelam. Sementara itu, di kerajaan para dewa, hiduplah Dewa Bayu, sang dewa angin yang perkasa, penguasa segala udara dan hembusan napas kehidupan. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ia melesat di antara awan-awan, melaksanakan tugas sucinya. Suatu ketika, dalam perjalanannya, Dewa Bayu melintas di atas Gunung Mahendra. Dari ketinggian, pandangannya tertuju pada sesosok wanita yang sedang bertapa dengan khusyuk, memancarkan aura kesedihan namun juga ketulusan yang mendalam. Itu adalah Dewi Anjani. Terpesona oleh keteguhan hati Dewi Anjani, Dewa Bayu turun mendekat. Ia merasakan kesedihan yang mendalam di hati sang bidadari dan juga ketulusannya dalam memohon pengampunan. Dewa Bayu pun mengetahui kisah kutukan yang menimpa Dewi Anjani. Tergerak oleh rasa iba dan kekaguman, Dewa Bayu mendekati Anjani secara gaib. Ia memberkahi Anjani, berjanji akan menganugerahkan seorang putra yang kelak akan menjadi pahlawan besar, bahkan lebih perkasa dari dirinya sendiri. Putra ini akan menjadi titisan kekuatannya, terlahir dari rahim Anjani sebagai buah dari kesabaran dan ketabahannya. Anugerah Dewa Bayu pun terwujud. Dewi Anjani pun mengandung. Kehamilan itu adalah berkah suci yang kelak akan melahirkan seorang pahlawan. 9 bulan berlalu dan pada suatu pagi yang cerah di puncak Gunung Mahendra yang sunyi, lahirlah seorang bayi kera dengan kulit putih bersih seperti salju, berambut lebat dan memiliki mata yang memancarkan kecerdasan. Bayi itu diberi nama Anoman, yang berarti berwajah tidak sempurna atau memiliki rahang. Namun, di balik namanya, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Saat Anoman masih bayi, sebuah kejadian menghebohkan seluruh kahyangan. Pada suatu pagi, ia terbangun dan melihat sesuatu yang sangat terang di langit. Mengira itu adalah buah yang lezat. Anoman dengan naluri kekuatannya, langsung melesat ke angkasa, mencoba meraih matahari. Para dewa terkejut. Dewa Indra, penguasa petir, segera menahan matahari agar tidak disentuh bayi Anoman. Dewa Bayu, yang merasakan bahaya, segera terbang untuk menenangkan putranya. Anoman yang polos dan penuh energi itu akhirnya berhasil ditenangkan. Melihat potensi besar dalam diri Anoman, serta ketulusan Dewi Anjani, para dewa pun berkumpul. Mereka menganugerahkan berbagai berkah kepada Anoman. Dewa Agni, sang dewa api, memberinya kekebalan terhadap api. Dewa Indra memberinya kekebalan terhadap senjata. Dewa Brahma memberinya kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengubah wujud. Dan tentu saja, Dewa Bayu sebagai ayah rohaninya menurunkan sebagian besar kekuatannya, memberinya kemampuan untuk terbang secepat angin, menjadi sangat besar atau sangat kecil sesuai kehendak, dan memiliki kekuatan fisik yang tak tertandingi. Anoman lahir dengan takdir yang berbeda, ditakdirkan untuk menjadi pahlawan agung.
Anoman tumbuh besar di bawah asuhan Dewi Anjani dan bimbingan para dewa. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam segala hal. Kecerdasannya yang tajam dan kekuatannya yang tak terbatas menjadikannya murid yang luar biasa. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi juga menimba ilmu dari berbagai sumber. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Dewa Surya, sang dewa matahari. Anoman belajar Weda, tata bahasa, dan berbagai ilmu pengetahuan lain dari Dewa Surya. Bahkan saat Dewa Surya sedang melesat di angkasa, Anoman terbang mengikutinya. Dengan ketekunan, ia menguasai semua ilmu yang diajarkan, menunjukkan bahwa kekuatan fisik harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Selama masa pertumbuhannya, Anoman juga sering menggunakan kekuatannya untuk tujuan baik, membantu makhluk-makhluk di hutan, atau memindahkan rintangan alam yang besar. Ia dikenal sebagai kera yang baik hati, perkasa, dan patuh pada orang tuanya. Kutukan yang dulu menimpa ibunya, kini telah berbuah anugerah seorang putra yang akan mengubah sejarah. Tahun-tahun berlalu dan takdir pun mulai terkuak. Anoman, sang kera putih perkasa yang bijaksana dan setia, akhirnya bertemu dengan pangeran ideal, Sri Rama, seorang inkarnasi Dewa Wisnu yang sedang mencari istrinya, Dewi Sinta, yang diculik oleh Raja Raksasa Rawana dari Alengka. Anoman, yang saat itu menjadi penasihat setia Raja Kera Sugriwa, dengan sigap dan tulus menawarkan bantuannya. Ia bersumpah setia di hadapan Sri Rama, bersedia mengorbankan segalanya demi membantu sang pangeran. Ia pun menjadi utusan pertama yang melintasi samudra luas, menuju kerajaan Alengka yang terpencil untuk mencari Dewi Sinta dan menyampaikan pesan dari Rama. Dalam perang besar antara Rama dan Rahwana, Anoman menjadi salah satu pahlawan terpenting. Ia menunjukkan keberanian, kesetiaan, dan kesaktian yang tak tertandingi, menjadi jembatan antara pasukan kera dan para dewa, serta menjadi kunci kemenangan Rama. Ia tak hanya bertarung dengan gagah berani, tetapi juga menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dari seorang bayi yang dikutuk, Anoman tumbuh menjadi pahlawan yang dihormati, disanjung, dan menjadi lambang kesetiaan, serta kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan begitulah kisah epik kelahiran Anoman, sang putra Dewa Bayu. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa dari sebuah kutukan bisa lahir anugerah terbesar. Dari kesabaran dan ketekunan bisa tercipta seorang pahlawan yang mengubah jalannya sejarah. Anoman bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga kesetiaan, kebijaksanaan, dan pengabdian tanpa batas. Apakah kalian pernah mendengar kisah Anoman sebelumnya? Bagian mana yang paling menarik perhatian kalian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, subscribe untuk tidak ketinggalan kisah-kisah mitologi menarik lainnya, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.